Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudariku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu tersedia bagi semua orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Namun untuk bisa berseru, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk percaya, mereka harus mendengarkan Injil. Dan untuk bisa mendengarkan Injil, harus ada yang memberitakan Injil. Nah, kita, orang-orang yang percaya, dipanggil untuk memberitakan Injil itu sebagai rantai yang dapat menghubungkan orang-orang yang berdosa yang belum diselamatkan dengan kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Nah, pada saat ini dari Roma 10 ayat 13 sampai 15 saudaraku ya, perikop yang sangat terkenal ini, kita akan belajar 3 kebenaran dengan tema panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan. Panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan. Yang pertama, keselamatan itu tersedia bagi semua orang. Bagi semua orang. Roma 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Jadi dalam ayat ini menegaskan siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, akan diselamatkan, saudaraku. Jadi tidak ada batasan di sini. Suku, etnis, saudaraku, status sosial, latar belakang, pendidikan, apapun, siapapun yang berseru kepada nama Tuhan Yesus diselamatkan. Jadi keselamatan itu sifatnya universal. Keselamatan bersifat umum, siapa saja saudaraku ya, itu dapat diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Jadi saudaraku, Injil tidak dibatasi untuk orang-orang tertentu saja, tidak. Semua orang berhak mendengarkan kabar baik ini. Kabar keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus juru selamat dunia ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Bayangkan ya, kalau saya boleh mengilustrasikan, bila ada sebuah kapal feri yang mengangkut 1.000 orang lebih misalnya, terbakar hebat dan akan tenggelam di tengah laut yang dalam. Semua orang yang ada di dalam kapal itu butuh pertolongan dan diselamatkan. Tidak peduli siapapun mereka, dari latar belakang apapun, suku apapun, saudara, pokoknya mereka harus diselamatkan. Nah saudaraku, demikian jugalah manusia yang berdosa. Dari latar belakang apa saja, status apa saja, di dalam dunia ini butuh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, karena manusia yang tidak percaya sedang tenggelam masuk ke dalam api neraka. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan, kita dipanggil untuk menjadi saksinya Kristus. Dalam Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada nama Tuhan Yesus, saudaraku, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, kepada Yesus, jika tidak mendengarkan tentang Yesus, tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, saudara? Nah, kita yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, siapapun saudaraku, dipanggil untuk menjadi saksinya dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita tidak akan percaya jika kita tidak menyampaikan kabar baik keselamatan dalam Kristus Yesus kepada mereka. Nah, dalam ayat 14 ini Rasul Paulus menyusun rangkaian logis, saudaraku, bagaimana seseorang dapat memperoleh keselamatan. Yang pertama, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya. Yang kedua, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak mendengar. Dan yang ketiga, dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya.
Jadi inilah proses keselamatan yang harus diperoleh oleh seseorang, bahwa Injil tidak bekerja dalam begitu saja, melainkan harus melalui kesaksian orang percaya. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, saudaraku. Jadi harus ada yang memberitakannya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jika kita membayangkan bila ada seseorang yang sakit parah tetapi ada obat mujarab yang bisa menyembuhkannya, tetapi tidak tahu tentang obat yang bisa menyembuhkan itu. Karena apa? Tidak ada yang memberitahukan kepadanya. Kan kasihan, saudaraku, ya. Demikian juga sesungguhnya dunia ini sedang mengalami sakit parah. Oleh apa? Oleh dosa, oleh iblis, godaan dunia. Mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka tidak bisa disembuhkan kalau tidak ada yang memberitakan Injil. Obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dosa. Jadi Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak ada yang mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudaraku, jadi kita harus menjadi pemberita Injil. Dan kebenaran yang ketiga, panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan, saudaraku, menjadi pemberita Injil itu adalah panggilan mulia dan indah di hadapan Allah. Amin, saudaraku, ya. Selanjutnya Roma 10 ayat 15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Indah sekali yang membawa kabar baik, saudaraku. Jadi jangan takut saudara membawa kabar baik. Oh, ini kabar baik kok, ya. Itu indah sekali kata firman Tuhan. Jadi Injil adalah kabar baik yang indah, yang berisi mengenai pengampunan dosa, berisi damai sejahtera dan sukacita serta keselamatan di dalam Kristus Yesus. Makanya kita harus memberitakan, saudaraku. Nah, gereja, orang-orang percaya itu adalah utusan, saudaraku. Jadi gereja diutus dan menjadi pengutus bagi pemberita Injil keselamatan. Orang-orang percaya tidak boleh berhenti karena sudah memperoleh keselamatan pribadi, gerejanya nyaman, enak, tetapi harus menjadi misi untuk membawa Injil keselamatan. Dan ini adalah panggilan mulia serta indah di hadapan Tuhan Allah. Kita memberitakan, kalau orang menolak ya itu hak dia. Tapi banyak orang juga yang sebenarnya menantikan keselamatan. Hidupnya sekarang sedang stres, banyak masalah, banyak dosa, banyak problema, saudaraku. Beritakanlah Injil keselamatan, damai sejahtera. Kita tidak boleh diam. Dunia membutuhkan Injil keselamatan. Dan kita dipanggil untuk menyatakannya melalui perkataan kita, melalui kesaksian perbuatan-perbuatan kita. Pemberitaan kabar baik Injil bukan hanya tugas para pendeta atau para misionaris, ya. Tetapi ini adalah panggilan untuk semua orang percaya. Dan firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya, ya. Amin, ya. Mari saudaraku kita membawa kabar baik. Itu adalah indah, saudaraku, di hadapan Tuhan. Jadi inilah saudaraku, ya, 3 kebenaran dari Roma 10 ayat 13 sampai 15 bahwa semua orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan. Kebenaran pertama, keselamatan tersedia bagi semua orang, latar belakang apa saja, suku apa saja, saudaraku, ya. Mereka berhak memperoleh keselamatan. Yang kedua, kita orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakannya, saudaraku, berita keselamatan yang indah ini. Dan yang ketiga, menjadi pemberita Injil adalah panggilan mulia dan indah di hadapan Allah. Amin, ya. Roma 10 ayat 15b berkata, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Dari Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Bahwa sebagai pemberita Injil itu indah di hadapan Engkau.
Biarlah kami Tuhan pakai menjadi pemberita Injil, keselamatan, berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus pada keluarga kami, teman kami, handai tolan, tetangga kami, siapapun juga yang belum percaya. Pakailah kami semua Tuhan. Terima kasih untuk Engkau rela mati di kayu salib, menebus dosa kami, supaya kami yang percaya kepada Engkau diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku, dan bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.